Pernah nggak sih kalian pengen banget bisa sesuatu yang baru? Mungkin masak, atau ngoding, atau main gitar gitu? Tapi pas mau mulai, rasanya kok susah banget ya? Kayak mustahil. Tenang, kita semua pernah ngalamin itu. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas sains di balik proses belajar. Gimana caranya mengubah aduh nggak bisa, jadi wah jago banget. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Gimana sih caranya kita bisa pindah dari yang awalnya frustrasi banget, sampai akhirnya jago dan ngelakuinnya tuh kayak udah otomatis aja? Jawabannya sebenarnya ada di sebuah kerangka yang simpel banget. Dan biar gampang ngertinya, kita bakal ikutin sebuah cerita. Oke, kenalan dulu yuk sama Sari. Dia ini seorang siswi tata busana. Nah, perjalanannya dia belajar bikin rok, ini bakal jadi panduan kita nih, buat ngerti gimana sih otak kita sebenarnya bekerja waktu lagi belajar hal baru. Jadi, perjalanan Sari ini ternyata tanpa disadari ngikutin 4 tahapan belajar yang dialami semua orang. Awalnya nih, dia ada di tahap pertama, unconscious incompetence. Alias, nggak sadar kalau dia nggak bisa. Dia lihat seniornya jahit, terus mikir, ah gampang itu mah. Dia bener-bener nggak tahu apa yang dia nggak tahu. Terus pas dia coba pertama kali dan gagal, nah dia langsung lompat ke tahap 2, conscious incompetence. Di sini nih, rasa frustrasi mulai muncul. Dia jadi sadar banget, wah ternyata susah ya, banyak yang aku nggak bisa. Tapi karena terus latihan, pelan-pelan dia masuk ke tahap 3, conscious competence. Di tahap ini dia udah bisa, tapi harus fokus banget mikirin tiap langkahnya. Sampai akhirnya, jeng-jeng, dia sampai di puncak. Unconscious competence, di mana dia bisa jahit rok sambil ngobrol, udah kayak nafas saja, otomatis. Momen, loh kok jadi begini ini? Wah, ini penting banget. Ini tuh kayak tamparan realita yang kita semua butuhin. Momen inilah yang mendorong kita, dari yang tadinya nggak tahu apa-apa, jadi sadar. Justru rasa kaget dan sadar akan kesalahan inilah gerbang utama buat benar-benar belajar. Dan coba deh perhatiin respon gurunya. Bukannya dimarahin, Sari malah disemangatin. Nah, ini kuncinya teman-teman. Sadar kalau kita nggak bisa itu bukan kegagalan, justru sebaliknya. Itu tandanya kita udah di jalan yang benar. Karena akhirnya kita jadi tahu, oh ini toh yang ngerasa aku pelajarin. Oke, tadi kan kita udah ngomongin proses yang terjadi di dalam kepala Sari ya, proses internalnya dia. Tapi ada faktor dari luar juga nih yang ngebantu dia, yaitu gurunya dan sistem di sekolahnya. Nah, ini ngebawa kita ke perbedaan yang penting banget antara dua konsep, belajar dan pembelajaran. Jadi gini, belajar itu apa yang terjadi di dalam diri Sari. Proses dia nyoba, gagal, terus nyoba lagi, sampai kemampuannya berubah. Proses ini benar-benar terjadi di dalam, internal, dan personal banget. Nah, kalau pembelajaran, itu beda lagi. Ini adalah sistem yang diciptain sama gurunya dari luar. Misalnya, ngasih tugas, ngasih instruksi step by step, ngasih feedback buat kesalahannya. Semua itu sengaja dirancang buat ngebantu proses belajar yang terjadi di dalam diri Sari. Jadi bedanya mendasar banget ya. Belajar itu proses internal, yang kita lakuin sendiri bisa di mana aja, kapan aja. Kalau pembelajaran, itu sistem dari luar yang sengaja dibuat buat ngebimbing kita. Gampangnya gini deh, pembelajaran yang bagus itu yang bisa nyiptain lingkungan paling pas, biar proses belajar kita jadi maksimal. Nah, pembelajaran yang efektif itu bukan sulap, bukan sihir, nggak terjadi gitu aja. Itu tuh sebuah sistem, yang isinya ada beberapa komponen yang saling nyambung. Yuk kita bedah satu-satu komponennya. Coba bayangin deh, ada 7 roda gigi yang harus muter barengan biar mesin belajarnya jalan lancar. Ada tujuan yang jelas, ada pendidik atau guru, ada peserta didiknya sendiri, kurikulum yang terstruktur, strategi yang pas, media yang ngebantu, dan terakhir evaluasi buat ngukur hasilnya. Kalau satu aja macet, wah seluruh sistem bisa berantakan. Oke, kita lihat beberapa yang paling krusial ya. Semuanya, benar-benar semuanya, itu dimulai dari tujuan. Kita mau kemana sih? Mau bisa apa? Tujuan yang jelas dan bisa diukur itu pondasi utamanya. Tanpa tujuan yang jelas ya, kita kayak jalan di tempat, bingung mau ngapain. Nah, ini contoh tujuan yang keren banget. Bukan cuma bisa bikin rok, tapi spesifik dan terukur. Bisa membuat pola dasar rok dengan akurasi 90%. Jelas kan? Target kayak gini ngasih Sari arah yang pasti dan ngasih gurunya cara buat ngukur keberhasilannya secara objektif. Nggak pakai kira-kira. Terus, media. Ini bukan cuma soal buku pelajaran loh ya. Dalam konteks pembelajaran, media itu jembatan. Apapun yang bisa nganterin materi dan bikin otak kita nyala, biar proses belajarnya jadi lebih nempel dan seru. Kalau di kasusnya Sari, media yang dipakai macam-macam. Ada video tutorial biar dia bisa lihat langsung tekniknya, ada modul digital buat dibaca-baca lagi, dan pastinya ya mesin jahit itu sendiri sebagai alat prakteknya.
Nah, milih media yang pas ini penting banget buat mendukung strateginya. Oke, terus gimana kita tahu tujuannya udah tercapai atau belum? Nah, disinilah evaluasi masuk. Evaluasi itu cara kita buat ngecek udah berhasil belum nih proses belajarnya. Hasilnya ini jadi feedback penting buat murid sekaligus buat gurunya. Dan ini nih poin yang penting banget. Evaluasi buat Sari itu bukan ujian pilihan ganda soal teori jahit. Bukan. Evaluasinya itu otentik. Maksudnya, ya dinilai langsung dari hasil kerjanya, si Rock itu. Dan gurunya juga ngeliatin gimana proses dia kerja. Ini yang diukur skill beneran, bukan cuma hafalan doang. Bikin tujuan yang bagus itu emang nggak gampang. Soalnya, kita kan nggak mau murid itu cuma bisa ngehafal doang ya. Kita pengennya mereka bisa mikir kritis, bisa kreatif. Nah, ada nih satu kerangka kerja yang terkenal banget buat ngebantu soal ini. Namanya taksonomi Bloom. Anggap aja ini kayak tangga buat ngukur level keahlian. Kita semua pasti mulai dari anak tangga paling bawah, cuma mengingat fakta-fakta aja. Terus kita naik satu tingkat ke memahami konsepnya. Naik lagi, kita bisa menerapkan ilmu itu. Tapi, keahlian yang sesungguhnya itu ada di anak tangga paling atas. Pas kita udah bisa menganalisis, mengevaluasi, dan puncaknya mencipta sesuatu yang benar-benar baru dari ilmu itu. Jadi, 3 tangga pertama itu namanya Lower Order Thinking Skills atau LOTS. Ini pondasinya. Nah, 3 tangga paling atas itu Higher Order Thinking Skills alias HOTS. Disinilah inovasi lahir. Tujuan pembelajaran yang paling top itu ya buat ngebawa murid dari sekedar bisa LOTS jadi jagoan HOTS. Sari nggak berhenti pas dia cuma bisa ngikutin pola. Dia baru bener-bener jago pas dia udah bisa menciptakan desain rocknya sendiri. Keren kan? Jadi, setelah kita bongkar semua kerangka ini, dari 4 tahap belajar sampai tangga taksonomi Bloom, sekarang pertanyaannya balik ke kalian. Skill apa sih yang lagi kalian pelajarin sekarang? Dan kira-kira kalian ada di tahap yang mana? Coba deh direnungkan, karena dengan ngerti prosesnya, kalian bisa jadi lebih sabar, lebih strategis, dan pastinya lebih cepat dalam perjalanan dari nggak bisa jadi seorang ahli.